Yap, ini adalah high grade Gundam Unicorn Banshee Non-Destroy Mode. Kit ini dibanderol dengan harga 280.000. Jadi dengan harga yang hanya selisih 200.000 dengan versi Regate-nya itu yang dibanderol dengan harga 500.000. Apakah mungkin versi high grade-nya ini lebih worth it untuk dibeli dibandingkan versi Regate-nya? Ya, jadi silakan ditonton sampai akhir karena di video ini gue akan membahas secara tuntas high grade ini dan membandingkannya dengan versi Regate-nya. Hello Builders, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gue di Jawara Hobi. Jadi di video kali ini gue akan mereview high grade Gunpla, yaitu high grade RSO and Unicorn Gundam Zero Two Banshee Non-Destroy Mode Full Cycle Frame Prototype Mobile Suit. Ya, karena namanya begitu panjang, maka di video ini gue akan menyebutnya Gundam Unicorn saja. Yap, jadi di sini juga ada Regate Gundam Unicorn Full Armor yang akan kita review di video selanjutnya. Jadi for your information, untuk high grade Gundam Unicorn ini tidak bisa ditransform. Jadi saat membeli, kalian harus memutuskan kalian maunya itu yang Unicorn Mode atau yang Destroy Mode. Jadi for your information berbeda, kalau untuk yang Regate Unicorn ini dia bisa ditransform dari ke Unicorn Mode bisa ke Destroy Mode. Ya, untuk high grade Gundam Unicorn Banshee Non ini tipenya ada cukup banyak, jadi dia ada yang versi Destroy Mode, juga ada yang versi Unicorn Mode. Untuk yang Destroy Mode-nya itu ada dua tipe. Yang akan kita review hari ini adalah versi keduanya. Jadi kalau yang versi pertama itu namanya adalah RSO Unicorn Gundam, tidak ada N-nya. Tetapi kalau yang versi 2 ini namanya adalah RSO and Unicorn Gundam, ada N-nya. Ya, jadi perbedaan antara kedua kit itu, kalau yang versi pertamanya itu desainnya yang agak awal keluar di animenya, tapi kalau yang versi keduanya ini keluar di animenya itu agak belakangan, lebih tepatnya saat final battle. Dan perbedaan di desain antara kedua kit itu ada di bagian senjatanya, rifle-nya, dan perisainya. Dan yang paling membedakan di antara kedua tipenya itu adalah di bagian emas berbentuk mahkotanya ini. Jadi kalau di versi kedua kita dapat, kalau di versi pertamanya itu kita tidak dapat part seperti mahkotanya ini. Ya, jadi itu tergantung ke selera builders mau beli yang mana, yang versi pertama atau yang versi kedua. Yap, gua rasa langsung saja kita mulai reviewnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Karena dengan satu like, comment, atau subscribe, itu akan membuat gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video review lainnya. So, relax and enjoy the review. Yap, jadi impresi pertama gue terhadap kit Regate Gundam Unicorn Banshee Non ini adalah kit ini sangat basic. Ya, jadi di bagian mana saja yang basic, kita mulai dulu dari color separation-nya. Jadi untuk color separation-nya ini, keseluruhan dari kit ini jika kalian teliti ini bukan hitam melainkan adalah biru tua. Ya, jadi cukup mirip dengan di animenya itu, cukup akurat. Ya, dan untuk warna birunya ini semuanya warnanya sama. Jadi warna birunya itu tidak ada variasi, alias semuanya sama. Jadi juga ada kombinasi clear part warna kuning keemasan atau di animenya itu bernama Psycho Frame. Ya, dan sebaliknya jika warna birunya itu menurut gua monoton, maka di clear partnya ini menurut gua sangat-sangat bagus karena warnanya itu kontras dengan warna birunya. Dan di bagian atasnya ini juga ada part berwarna emas yang kalau menurut gua part berwarna emasnya ini agak kelihatan sedikit murahan. Ya, karena seperti tekstur di bagian chestnya ini warna emasnya kelihatannya warnanya itu tidak tersebar merata, ada garis-garis. Ya, yang jelas gua kurang suka dengan warna emasnya itu. Oke, jadi next, color correction-nya itu di bagian stiker. Untuk stikernya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, stikernya itu barangkali cuma ada di bagian kakinya itu ada aksen berwarna emasnya, dan di bagian belakang di bentukan seperti mahkotanya ini, dan juga ada beberapa stiker berwarna biru gelap di bagian shouldernya dan di bagian kepalanya yang gua tidak pasang karena gua lebih memilih untuk mempaintingnya berwarna hitam karena menurut gua warna biru dan warna hitamnya itu juga tidak terlalu mencolok. Ya, jadi hal berikutnya yang membuat kit ini terkesan sangat basic adalah kit ini sama sekali tidak ada gimmick atau fitur. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal video tadi, untuk kitnya ini Destroy Mode tidak bisa ditransform menjadi Unicorn Mode. Jadi selain itu juga kit ini sama sekali tidak ada fitur, jadi kita gerakan seperti ini, tidak ada gimmick sama sekali, dan semua part-partnya ini tidak ada artikulasi tambahan. Jadi artikulasinya itu hanya yang penting-penting saja. Ya, karena seperti yang kita tahu, bahkan
di kit high grade Iron Bloody Orphan yang harganya itu lebih murah 200.000 saja, itu pun ada beberapa gimmick. Tetapi di kit ini yang harganya 280.000 sama sekali tidak ada gimmick. Ya kalau menurut gua mungkin karena modelnya itu yang terbilang sudah cukup lama, karena di runnernya itu juga di desainnya itu di tahun 2009 ya, jadi mungkin bisa dimaklumi ya. Jadi for your information, jika kalian tanya ke gua Gunpla apa yang paling banyak memiliki gimmick atau fitur, maka gua akan menjawabnya High Grade Gundam Unicorn, terutama yang varian full armor ini. Ya karena selain kitnya ini bisa ditransform dari Unicorn ke Destroy, tapi senjatanya itu juga gimmicknya banyak sekali. Jadi untuk full reviewnya itu akan gua buat di video selanjutnya, makanya pastikan kalian subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan reviewnya. Oke, jadi selanjutnya gue akan memperlihatkan sedikit sinematik apa-apa saja yang kita dapatkan dari kit ini dan detail lebih lanjut lagi dari kit ini. Yap, jadi ini yang akan kita dapatkan dari box High Grade Gundam Unicorn Shinon Destroy Mode. Jadi dapat dilihat untuk senjata yang kita dapatkan sebenarnya cukup banyak. Senjata pertama yang kita dapatkan itu adalah shieldnya. Untuk ukurannya ini cukup besar dan warnanya itu warna biru gelap dikombinasikan dengan clear part berwarna kuning. Dan untuk artikulasinya ini sama sekali tidak ada artikulasi, jadi ini semuanya kaku. Dan kita juga mendapatkan dua buah adaptor yang dapat kita gunakan untuk memasang shieldnya ini ke tangan dari Gunpla-nya ini atau ke punggung dari Gunpla-nya ini. Senjata kedua yang kita dapatkan adalah beam magnumnya. Dan untuk detailnya ini menurut gua cukup bagus untuk ukuran dari high grade. Dan untuk handle-nya ini bisa kita buka, dan di bagian depannya ini juga ada efek tembakan berwarna biru clear part. Dan yang pasti bisa kita cabut juga bagiannya ini seperti begini. Ya, jadi senjata terakhir yang kita dapatkan adalah perisai ini. Jadi untuk perisainya ini sebenarnya di manual booknya tidak diinstruksikan untuk merakitnya, tetapi ada part sisanya. Dan setelah gua coba untuk rakit, ternyata bisa jadi satu buah shield. Dan di perisai ini sama sekali tidak ada artikulasi. Ya, jadi sedikit komparasi. Jadi kalau untuk yang versi regrade-nya ini sebenarnya artikulasinya ini cukup banyak, bisa dibuka seperti begini. Dan bagian putihnya ini juga bisa kita tarik ke bagian depan. Ya, jadi sedikit informasi untuk perbandingan artikulasi detail itu antara yang regrade dengan yang high grade itu menurut gua sangat berbeda. Jauh lebih detail dan gimmick atau fiturnya itu lebih banyak di versi regrade, sedangkan yang versi high grade-nya itu bisa dibilang gimmicknya itu hampir tidak ada. Ya, jadi kita lihat detail dari kitnya ini. Jadi untuk bagian kepalanya ini VV-nya besar membentuk seperti mahkota. Untuk bagian belakangnya ini tersambung dengan bagian backpack-nya ini seperti begini. Dan untuk warna emasnya ini seperti yang saya bilang tadi, gue kurang suka sebenarnya. Karena seperti yang dilihat di bagian chestnya ini warna emasnya ada garis-garis seperti catnya tidak merata, dan di bagian emasnya ini adalah stiker. Jadi stikernya ini saat pemasangannya itu kalian harus agak hati-hati karena setelah kalian pasang tidak boleh dicabut kembali stikernya. Jadi jika kalian cabut kembali maka nanti akan muncul garis lipatan seperti ini. Oke, jadi selanjutnya kita ke bagian badannya. Jadi untuk warnanya itu abu tua, dan semua abu tuanya itu warnanya sama, yang menurut gua agak sedikit monoton, tetapi memang agak terbantu dengan aksen-aksen clear part-nya ini yang berwarna emas. Dan untuk desain bagian tangannya ini seperti begini, dan bagian sampingnya ini bisa kita buka sedikit, dan di sini ada beam saber-nya. Namun untuk part-nya ini sangat gampang untuk lepas. Ya, jadi harus agak hati-hati. Skirt belakang, jadi untuk bagian skirt belakangnya ini sebenarnya agak gampang untuk lepas juga. Dan untuk aksen-aksen berwarna emasnya ini semuanya adalah stiker. Dan berikut ini detail di bagian kakinya ini. Jadi meskipun bagian kakinya ini detailnya bagus, tetapi semuanya tidak bisa diartikulasikan. Ya, jadi jika kita tekukan bagian kakinya ini tidak ada part yang bergerak. Jadi memang part yang bergerak itu hanya di bagian sendi lututnya ini saja. Ya, kalau menurut gua untuk kit ini cukup basic lah ya. Karena gimmick-gimmicknya itu juga sangat sedikit dan hampir tidak ada. Ya, jadi tadi ada yang kelupaan. Sebenarnya di buku manualnya itu beam saber-nya itu bisa dimasukkan di bagian belakangnya ini. Tapi entah kenapa di kit gua itu beam saber-nya ini tidak mau menempel di bagiannya ini. Ya, jadi gua juga kurang tahu kenapa. Dan for your information, kita juga mendapatkan 4 buah gagang beam saber, 2 di sini dan 2 lagi di bagian tangannya ini. Namun kita tidak mendapatkan satupun efek beam saber.
Ya kalau menurut gua itu cukup minor, karena kalau kita kolektor Gundam tentunya efek beam saber kita pastinya sangat banyak. Tetapi ya agak dianehkan saja kenapa Bandai tidak menginclude-nya. Ya jadi selanjutnya kita akan lihat artikulasinya. Untuk bagian kepala bisa 360 derajat, ke depannya begini, ke belakang, ke samping, dan untuk bagian shouldernya ini tidak bisa diartikulasikan sendiri, jadi kita harus mengartikulasikan semua tangannya seperti begini. Untuk bicep bisa berputar, dan sikunya itu begini 90 derajat, dan untuk bagian tangannya ini cuma bisa berputar seperti begini. Ya jadi sebenarnya ini sistemnya ball joint, namun untuk gigitannya itu terlalu dalam kalau menurut gua. Jadi kalau kita tekukan sedikit saja tangannya, dia pasti akan copot. Untuk bagian badannya ini pastinya bisa 360 derajat, ke depannya begini, ke belakangnya begini, dan untuk artikulasi di bagian sayapnya ini sedikit seperti begini, dan di bagian sampingnya, di bagian skirtnya ini sebenarnya bisa dibuka sedikit, namun sangat gampang untuk lepas. Di bagian skirt samping seperti begini, di bagian skirt depan jointnya itu nyambung, dan untuk bagian kakinya ini tidak bisa split. Jadi karena di bagian kakinya ini jointnya itu adalah ball joint, jadinya tidak bisa split. Untuk bagian kakinya ini artikulasinya seperti begini, sebenarnya cukup good, namun sama sekali tidak ada gimmicknya. Dan untuk ankle-nya ini begini, di bagian telapak kakinya ini sama sekali tidak ada artikulasi. Ya jadi untuk artikulasi dari kit ini menurut gua tidak bagus. Dan untuk kekokohan dari kit ini juga menurut gua tidak bagus. Jadi seperti yang dapat dilihat, untuk bagian sayap ini sebenarnya sangat gampang untuk lepas. Begitu pula di bagian telapak tangannya ini sangat gampang untuk lepas juga. Dan terakhir itu di bagian skirtnya ini juga sangat gampang untuk lepas. Ya jadi untuk artikulasi dan kekokohannya itu menurut gua cukup mengecewakan. Ya, jadi kesimpulan dari review High Grade Gundam Unicorn Banshinon Destroy Mode ini bagaimana? Apakah worth it untuk dibeli? Ya, kalau menurut gua sepertinya kurang worth it untuk dibeli ya. Secara seperti yang saya bilang tadi, kit ini terlalu basic dan selisih harganya dengan versi regrade-nya itu juga cuma 200-an. Di versi high grade-nya ini 280.000 dan di versi regrade-nya 500.000. Menurut gua lebih baik kita tabung sebentar dulu untuk membeli versi regrade-nya. Secara untuk versi regrade-nya itu kita mendapatkan detail, color separation dan part separation yang lebih bagus, artikulasi yang lebih bagus, dan yang paling penting itu versi regrade bisa ditransform. Kalau yang versi high grade tidak bisa. Kalau yang versi high grade ini menurut gua agak terlalu basic, warna biru tuanya itu agak monoton, dan artikulasinya itu juga kurang bagus, khas Gunpla lawas atau Gunpla keluaran awal. Ya, tetapi semua keputusan membeli balik lagi kepada kalian para builders. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah apakah kalian akan membeli kit ini atau kalian akan membeli versi regrade-nya. Ya, jadi gua rasa sekian saja review dari saya. Silahkan like, comment, share, dan subscribe di channel ini karena di video selanjutnya gua akan mereview tentang Regrade Gundam Unicorn Full Armor ini. See you in the next video and always live with your passion.